ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, para guru, bil khusus guru saya dan guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Harith Ismail, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Para asatid lainnya, Al-Mukarram Ustaz Sarfini Ilyas, Ustaz Dr. Umar Alamtah, Ustaz Abdul Ghafur, Ustaz Haji Surya, dan seluruh para asatid lainnya. Kita doakan mudah-mudahan tambah barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Calon tetamunya Allah yang pada malam ini, pada siang ini mengumpulkan kita di kediaman beliau dalam rangka walimatus safar, berkenaan keberangkatan mereka berlima ini untuk menjadi tetamu-tamunya Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Senantiasa kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, tahu nggak? Tadi pagi di hati saya terjadi perang Bratayuda, perang antara setan dengan malaikat. Kenapa demikian? Ini setan ngomong di hati saya tadi pagi, udah lu jangan datang ke sini, emang lu dianggap ustaz, kata setan tuh. Kenapa? Dalam acara saya tercantum sebagai penceramah katanya, tapi sampai detik tadi pagi saya nggak ada yang telepon, nggak ada yang ngomong ke saya. Coba bayangin nih. Dulu, gua belum udah ada yang ngomong. Jangan komentar dulu. Tuh kata setan tuh, jangan datang lu, ngapain datang, emang lu diorangin. Tahu-tahu dalam perjalanan pagi-pagi saya mau berangkat ke Cikarang, mertua saya nanya, "Tat, ntar ngepe di rumah Pak Ida, rumah Tony?" "Enggak." Dengan bangga saya jawab, "Kagak." "Kenapa?" "Oh, kemarin di masjid diumumin bukan saya yang penceramahnya, di undangan." Berangkatlah saya ke Cikarang melaksanakan tugas saya. Di tengah perjalanan, Pak Wawan ngebel saya. "Apa?" katanya, "Ustaz, lah Ustaz sekarang ini sebagai penceramah." "Nah, lu," kata saya, "siapa yang ngontek gua?" "Boyanya mohon maaf Ustaz, harap hadir." "Ya udah dah, gimana ntar aja," saya bilang begitu. Kata setan, "Udah jangan datang, teman-teman amat. Boro-boro nelpon, boro-boro datang, panjang juga kagak." Kata setan tuh. Kata setan. Untung ada malaikat di hati saya. Kata malaikat, Din, jangan belagu lo. Lu belum jadi kiai, lu belum jadi ustaz, jangan sombong. Selama dibutuhkan sama umat, jangan sok jual mahal lu. Kata malaikat tuh. Betul nggak? Apaan? Tadi. Udah pokoknya betul lah, biar gampang urusan. Tuh malaikat emang begitu. Yang kedua kata malaikat, harap maklum Red, barangkali yang namanya Thayyibul Bait, orang mau berangkat haji kan banyak urusannya, lupa merenang. Ya, maklumin aja, kenapa jangan jual-jual mahal amat sih, tuh kata malaikat. Harus berjiwa besar, berjiwa lautan, lupa merenang Thayyibul Bait. Yang namanya orang berangkat haji banyak urusannya, entar penataran, entar pendidikan dan lain sebagainya. Lu ngurus ini, ngurus foto, ngurus yang lain-lainnya, banyak urusan. Wayahnya dia lu harus kudu sabar. Tuh kata malaikat tuh. Betul nggak? Lupa merenang. Cuma hati saya ngomong juga, kalau emang undang saya lupa sih nggak apa-apa, atau jangan amplopnya yang lupa. Lupa ntar. Lupa. Nelfon saya lupa nggak apa-apa dah, gua maafin. Amplopnya lupa, kebangetan banget. Lah haji Muhammad yang bukan penceramah, tadi itu berengkotan besarnya. Lama tak penceramah kagak laku wala. Bener-bener kamu ngomong ini. Iya bener masa bohong. Terus begini aja ya.
Yang disiapin lah. Akhirnya terjadilah pertarungan setan dengan malaikat di hati saya. Alhamdulillah yang dimenangkan bisikan malaikat hingga saya bisa hadir ke tempat ini. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, di belakang ada yang ngomong. Lah lu tanya, lah lu lagi. Lah lu kan belum haji. Ya lah lu ceramah orang pergi haji, lah nggak tahu diri amat tuh katanya tuh. Ya begitu ya. Yakin di belakang ada yang ngomong, cuman kagak berani ngomong sama saya. Paling yang ngomong sama temannya, kamu haji itu lagu banget tapi kita ceramah haji lah. Saya jawab entong ini. Jawab. Satu jawabannya. Jangan salahin saya berbaik. Udah tahu gua belum pergi haji disuruh juga. Siapa yang salah? Saya berbaik. Lah, udah tahu gua belum pergi haji disuruh juga. Satu tuh jawabannya. Ya, Kiai maaf Kiai. Saya ceramah kalau tongkrongin guru deg-degan bener-bener. Saya ceramah mendengar tongkrongin macan cuma tongkrongin guru. Yang kedua, jawabannya begini. Banyak orang ceramah tentang alam kubur, tentang surga. Pergi ke surga belum kok boleh diceramah surga. Betul. Pergi ke akhirat belum kok boleh ceramah akhirat. Udah pernah ada pergi ke akhirat. Saudara, di surga nanti ada bidadari. Emang udah pernah ke surga lo? Belum kok boleh. Maka gua kagak boleh. Boleh. Betul. Alhamdulillah. Udah segini aja udah. Belum. Duduk dulu. Bukan lu kita maaf yang namanya ceramah belum makan apa begini. Sama Kita tuh. pada tadi baru datang orang mau bilang ke sono. Saya udah jalan ke sono no. Mau ke sini. Ya, gua kata. Emang dah. Udah terapes. Ya, yang penting berkah aja deh ya. Amin. Alhamdulillah. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya juga tahu diri. Meskipun demikian saya nggak akan cerita bagaimana tawaf. Saya nggak akan cerita bagaimana sa'i. Betul. Tapi kenapa yang namanya manasik diceramahin marifat? Nanti ya pada waktunya kalau praktek dibimbing sama KBIH-nya, dibimbing sama pembimbingnya gampang. Betul. Maka apa sih yang saya mau bicarakan? Cuma apa sih makna dan falsafat haji? Apa sih fadilah haji? Apakah kalau yang namanya haji kita mesti pakai baju putih? Apakah yang namanya haji tongkoknya mesti putih? Apakah yang namanya haji kalau sembahyang Jumat mesti pakai gamis yang warnanya Putih. enggak? Itu cuma di Indonesia aja kebiasaan yang namanya haji umumnya petinya putih. Di luar negeri mah Pak, haji kek belum haji kek kagak ada peti hitam begini. Cuma di kampung kita doang deh. Yang haji kudunya petinya putih, yang belum haji hitam, yang gerang belum haji pakai peti putih dikatain lagi. Ya kan begitu. Lagu lu tengah banget lu belum haji pakai peti putih. Lah emang peti putih nggak haji doang ya? Lah, 40.000 di pasar. Betul. Maaf, yang namanya haji itu bukan hanya sekedar baju putih, peci putih, pakai sorban, pakai gamis. Tapi bagaimana yang namanya haji? Kita berusaha mempraktekkan dalam kehidupan kita. Jiwa haji ada kita praktekkan dalam kehidupan setelah kita pulang haji. Betul. Apa artinya gamisnya 5 meter? Apa artinya sorbannya segede-gede beduk? Kalau jiwa dan hatinya belum haji, saudara. Peci putih kagak ada artinya. Duit yang 30 juta bahkan sampai 50 juta habis buat persiapan haji, kagak ada artinya. Kalau setelah pulang haji, akhlaknya, jiwanya, hatinya
Udah diam anak betul. Otak gua begini dah. Maklum, ceramah kalau dipanggilin begini nih begini. Biarin masih gue terlalu. Hubungannya Alhamdulillah. Orang kan Pak kalau mau pergi haji banyak yang mendadak taubat. Iya. Lagi belum haji mana namanya lagi sebelumnya dia belum mau berangkat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji. Pas mau berangkat rajin banget ke masjidnya, rajin banget ngajinya. Tasbih nggak pernah terlepas lagi belum berangkat. Kenapa? Takut nanti di Mekahnya ngapa-ngapa katanya. Ya begitu ya, begitu ya. Pas pulang haji ke masjidnya ogah lagi, tasbihnya lupa lagi. Kenapa? Di Mekahnya udah selamat. Kan begitu. Ogah lagi, tasbihnya lupa lagi. Kenapa? Di Mekahnya udah selamat. Kan begitu. Itu namanya tomat begitu. Iya. Betul, betul. Jadi rajin ngajinya sebelum haji, rajin ngaji. Setelah pulang haji kudu lebih rajin lagi, minimal dipertahankan. Sebelum haji mah Masya Allah tahajud tiap malam nangis, ya Allah maafin ya Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Alim banget. Kenapa? Takut di Mekahnya ngapa-ngapa, takut dibalas. Pas selamat di Mekah, pulang kamu halamannya kamu lagi. Maka ini yang terpenting hadirin, bagaimana kita setelah pulang haji, jiwa kita, hati kita, batin kita tetap haji, bukan hanya sekedar casing hadirin. Maaf, sekarang ini kita sering dijajah. Kita ini sering bangga dengan casing kita. Kita ini sering bangga dengan pakaian kita. Dijajah dengan perasaan ingin dihargai, dijajah dengan perasaan ingin dihormati, dijajah dengan perasaan ingin dimuliakan, dipanggil al-mukarram, dipanggil yang terhormat dan lain sebagainya. Hakikatnya hatinya masih banyak penjajah-penjajah yang belum merdeka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh, kumpul di mana-mana, dia udah haji, ada disebut hajinya, hatinya ngedumel. Gua kan udah haji, songong banget sama gua. Orang sama gua panggil Bapak Haji Syarifuddin, begitu. Panggilnya Syarifuddin doang kan, 30 juta gua haji. Ngomong sih kagak, sama kawan kagak. Hatinya nih, ngedumel. Tundel banget tuh MC. Brengsek banget tuh pembawa acara. Emang gak tahu dia ngegogi haji. Apa lagi gue berangkat haji, dia MC-nya. Masa karena gue kagak dipanggil haji. Nih, hatinya yang ngomong begitu. Kita sering dijajah, ingin perasaan, ingin dihargai. Maaf Bapak, haji, sholat, puasa, zakat, sama-sama rukun Islam. Kita sholat, kagak dipanggil Bapak sholat. Betul-betul. Kemarin Ramadan puasa enggak? Puasa enggak? Dipanggil ya Bapak puasa? Kagak. Kenapa kan haji pengen dipanggil Bapak haji? Marah tuh. Kenapa pada diem? Takut dipanggil. Sering dijajah. Jadi Ustaz pengennya dipanggil al-mukarram, dan namanya kagak disebut aja. Aduh, sialan banget MT, Ustaz lain doang namanya disebutin, nama gua kagak. Lah, hati kita masih dijajah, ingin perasaan dihargai hadirin, dijajah ingin perasaan dihormati. Kenapa? Kalau hati ini dijajah dengan perasaan dihargai, perasaan ingin dihormati, berarti kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Bahaya ini. Udah haji, merasa diri udah lebih baik sama yang belum haji. Lo belum pergi haji, nih gua nih udah ngerasain tawaf, udah ngerasain sa'i. Gua udah pernah nyium hajar aswad. Lu buat apaan? Hati Pak. Maaf hadirin, hati ini penting. Berapa banyak rusak amalan ibadah kita, berapa banyak hancurnya amalan ibadah kita. Salat kita hancur, ibadah puasa kita hancur.
hancur pahalanya karena rusaknya hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini hati ini penting hadirin. Bila baik hati, baiklah amal ibadah kita. Bila rusak hati, rusak pula lah seluruh kegiatan-kegiatan kita. Hati ini ibarat jenderal. Tangan prajurit, kaki prajurit, semuanya seperti prajurit. Kalau hati ingin mencuri, tangan mengambil barang yang bukan miliknya. Kaki ingin berangkat ke hati ingin berangkat ke tempat maksiat, kaki pun menuju ke tempat itu. Dan begitulah seterusnya hadirin. Karenanya yang pertama, makna daripada ceramah saya pada kesempatan siang ini, pulang haji jangan cuma sekedar casingnya haji, jangan cuma sekedar pakaiannya haji, tapi bagaimana jiwa kita, batin kita juga haji. Agar apa? Inilah haji yang mabrur, haji yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada lagi balasan kecuali surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yang kedua, makna yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji. Nih, maaf, orang yang melaksanakan ibadah haji itu di Mekah, ayatnya min kulli fajjin amin wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Penjuru pelosok dunia akan kumpul. Artinya apa? Di sana orang yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah akan kumpul bersama-sama. Maknanya apa? Ternyata Islam bersaudara, Islam senantiasa diikat dengan akidah, Islam diikat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya haji adalah merupakan ibadah ukhuwah, ibadah persatuan. Saya mau lanjutin dikit nih khutbah saya kemarin di masjid. Boleh nih, boleh? Boleh. Ini saya lihat bagian kecil yang main ada di Jumatan di masjid. Apalagi ibu-ibu nggak ada. Iya. Bu, bengong aja rumahnya itu. Kemarin di masjid ketika khutbah Jumat, saya bilang ada 3 kerukunan yang mesti kita jaga. Nih bicara masalah haji, kaitan dan haji peristiwa ukhuwah. Makanya setelah pulang haji, ayo jaga kerukunan kebersamaan. Rukun kepada siapa? Pertama, rukun antar umat agama. Ini kita sama kita nih, tetangga sama tetangga. Cuman yang begini sama yang begini udah jangan pakai marah-marahan. Betul-betul. Yang paling bikin saya gedeg, orang udah bener-bener selawatan di masjid dikata-katain. Gua boleh lah, ya Rabbi bil Mustafa, sesat lah, bid'ah lah, palu penjol. Orang yang selawat katanya bid'ah, orangnya nggak mau selawat. Betul-betul. Sekarang mah jangan kita musik orang yang udah ibadah. Bagaimana yang belum sholat supaya sholat, kan begitu? Ya, yang belum ngaji supaya ngaji, yang belum mau kumpul bersama-sama kepada kita dalam ibadah kepada Allah, ayo ajak supaya kumpul bersama-sama dalam ibadah kepada Allah. Jangan orang yang udah di masjid, yang udah ngaji, salah-salahin, itu tepatin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rukun nih antar umat seagama. Ya, jangan marah-marahan, jangan salah-salahin. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Saya bilang kemarin, sedih Pak, 2 hari menjelang setelah Lebaran ada kejadian dekat kampung kita. Bu, nonton TV enggak? Di Ciketing, ya? Ada kejadian, betul enggak? Ayo kita buktikan Islam rahmatan lil alamin, rukun antar umat beragama. Bu, nih kita di Indonesia ini banyak agama. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu. Kalau kita taat kepada peraturan pemerintah, SKP 2 menteri sama-sama taat peraturan pemerintah, aman Bu, nggak akan kejadian kayak kemarin. Betul. Toh kenapa kejadian kayak kemarin? Karena nggak taat peraturan pemerintah. Saya setuju orang yang bersalah, memukul, melukai, dihukum, saya setuju.
kedua, jangan hanya sekedar itu. Akar masalahnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu yang harus diusut dengan tuntas. Betul lah betul. Akar masalahnya kenapa kok kejadian semacam itu? Itu yang mesti kita selesaikan dengan baik. Kita ada peraturan pemerintah, Bu. Kita umpamanya tinggal di Bali nih, Bu. Orang Islamnya dikit di Bali. Jangan coba-coba bikin masjid. Paham nggak? Umat Islam cuma 5 orang, tinggal di perkampungan Kristen, perkampungan Hindu, perkampungan Buddha. Islam 5 orang, jangan coba-coba bikin masjid. Ada SKP 2 menteri. Betul? Kalau kita paksakan bikin masjid, mereka marah. Jangan salahkan mereka, salah kita. Kenapa bikin masjid di perkampungan orang Kristen? Kenapa bikin masjid di perkampungan orang Hindu? Betul begitu. Melanggar peraturan. Pun sebaliknya, orang Kristennya kagak ada di perkampungan orang Islam. Jangan coba-coba bikin gereja di situ. Betul nggak? Kalau orang Islam marah, jangan salahkan orang Islamnya. Seluruhnya yang ditaat peraturan pemerintah. Betul begitu. Rukun antar umat beragama. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Dengan demikian, maka akan terjadilah baldapun, tahibatun, warapun, gapur. Haji, peristiwa ukhuwah. Setelah ibadah haji, ayo tingkatkan kebersamaan di antara kita, terutama umat Islam. Insya Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja kalimat tasyahkur dari saya. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Thahibul Bait yang berjumlah 5 orang, yang nama-namanya sudah kita ketahui semuanya, maka semoga niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dalam perjalanannya ke tanah suci Mekah, dapat melaksanakan kesabaran, ketabahan dalam pelaksanaan ibadah haji, dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat, membawa haji yang makbul, yang mabrur, yang diterima oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.